Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup G, kelas IKM 2D mata kuliah Biomedik 2. Di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah kami review sebelumnya. Perkenalkan, anggota kami ada 6. Yang pertama Muhammad Rafi dengan NIM 249, yang kedua Filza Rizkia dengan NIM 271, yang ketiga Wahyu Oktavia dengan NIM 237, yang keempat Rika Sinta dengan NIM 256, yang kelima Dwi Unzila dengan NIM 254, dan yang terakhir Maliki Rafli dengan NIM 221. Next. Virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea biasa dikenal sebagai bakteriofag. Keberadaan virus pertama kali diketahui melalui tulisan ilmiah Dmitry Ivanovsky pada tahun 1892 yang menguraikan patogen non-bakteri yang menginfeksi tanaman tembakau dan penemuan virus mosaik tembakau oleh Martinus Bengerins pada tahun 1898. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ini adalah table of content yang berisi tentang 5 jurnal yang direview oleh kelompok kami. Bisa next. Nah, ini adalah struktur dari jurnalnya yang berisi identitas, abstrak, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Next. Jurnal yang pertama adalah A Complete Protocol for Whole Genome Sequencing of Virus from Clinical Samples Application for Corona OC 43. Yang pertama ada identitasnya. Jurnal yang direview adalah jurnal virologi yang ditulis oleh Florence Maurer dan kawan-kawan. Jurnal yang berjudul A Complete Protocol for Whole Genome Sequencing of Virus from Clinical Samples Application to Corona UC 43 diterbitkan pada tahun 2009, diterbitkan pada tahun 2019 dengan volume 531, rentang halamannya 141 sampai 148. Abstraknya, pada penelitian ini penulis memperkenalkan protokol pengurutan dan analisis lengkap yang disebut dengan VASAP, yaitu For Virus Application Sequencing Assembly Pipeline, yang dikatakan mampu menghasilkan urutan genom dominan virus. Protokol ini diterapkan pada 11 sampel klinik yang terinfeksi coronavirus OC43 atau HCOV OC43 dan menghasilkan 7 kumpulan genom lengkap dan 2 kumpulan genom yang hampir lengkap. Latar belakangnya, keterbatasan teknis dari metode pengurutan DNA Sanger membuat peneliti beralih menggunakan high throughput sequencing atau HTS yang memungkinkan untuk mendapatkan urutan lengkap genom patogen secara cepat. Peneliti menyajikan protokol yang lebih inovatif guna mendapatkan urutan dominan virus untuk penggunaan rutin dalam konteks klinik. Metode yang digunakan, jurnal ini menggunakan metode kuantitatif, dapat dilihat dari pengumpulan data pasien yang terinfeksi HCOFOC43 yang dirawat di Rumah Sakit Universitas Lille sebagai tes sampel, dan hasil dari pengukuran dan perhitungan urutan genom coronavirus. Hasil dan pembahasan, metode bebas referensi yang digunakan dalam VASAP menghasilkan urutan yang mendekatkan dan diharapkan dengan metrik yang serupa dengan diperoleh dengan urutan referensi terdekat. Semua hasil menunjukkan bahwa VSF menghindari bias karena langkah penyelarasan.
Jumlah pembacaan yang dipetakan terhadap urutan HCOF-OC43 sangat tinggi, menunjukkan bahwa desain primer dan protokol biologis menyebabkan sedikit gangguan dalam pengurutan data. Kesimpulannya, protokol lengkap yang disebut VSF berdasarkan PCR multiplex dan pengurutan bagian dari DNA yang mengarah ke urutan genom virus dominan, VSF menghasilkan perangkat lengkap atau hampir lengkap untuk 9 dari 11 sampel. Protokol ini membuka kemungkinan di bidang virologi molekuler pertama karena dapat dengan mudah diterapkan untuk mengurutkan dan merangkai genom virus lainnya. Next. Jurnal kedua yang kami review berjudul Corona COVID Virus and Reserve Hypoxia in Young Patient Without Underlying Disease, High Prevalence Rate with a Blood Group A. Bisa di next. Yang pertama ada identitas. Jurnal yang direview merupakan jurnal yang ditulis oleh Ali Sopur dan kawan-kawan. Jurnal ini berjudul Corona COVID-19 Virus and Reserve Hypoxia in Young Patient Without Underlying Disease, High Prevalence Rate with a Blood Group A, diterbitkan pada tahun 2020. Abstrak dari jurnal ini adalah peneliti membandingkan risiko terjadinya penyakit hipoksia parah jika ditinjau dari umur dan golongan darah A, B, 0 atau AB, dengan kondisi terinfeksi COVID-19 dan tanpa memiliki riwayat minum obat atau penyakit mendasar. Latar belakang dari jurnal ini adalah virus corona dikenal sebagai penyakit pandemi di seluruh dunia. Laporan pertama mengenai hubungan antara golongan darah dan pasien terinfeksi virus corona yang berusia muda tanpa penyakit mendasari, tidak memiliki riwayat minum obat, tetapi menderita hipoksia berat. Hydroxychloroquine telah terbukti efektif melawan virus corona. Namun, belum terbukti usia dan golongan darah mempengaruhi kinerja obat tersebut. Hal tersebut mendorong kami untuk menjelaskan mengeksplorasi hubungan antara jenis golongan darah dan kasus hipoksia parah di antara pasien termuda yang terinfeksi COVID. Bisa di next. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kuantitatif. Ditinjau dari pengumpulan data sejak 1 Maret 2020 hingga 20 April 2020 terdapat 93 pasien yang dirawat di rumah sakit dengan hipoksia didiagnosis terinfeksi COVID-19. Hasil dan pembahasan. Dari 93 pasien hipoksia berat, 61 atau sekitar 65% penderitanya bergolongan darah A. 22 atau 23% diantaranya penderita memiliki golongan darah AB. 8% penderita bergolongan darah B dan hanya 2% yang bergolongan darah O. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hubungan tinggi antara golongan darah A dan hipoksia berat membutuhkan ventilasi invasif telah dibutuhkan pada pasien yang lebih muda tanpa penyakit mendasari dan tanpa memiliki riwayat konsumsi obat. Temuan menunjukkan bahwa golongan darah A biasanya lebih rentan untuk terinfeksi COVID-19. Sehingga disimpulkan secara struktural antara COVID-19 dan protein manusia sama seperti hemoglobin tipe A, sehingga antibodi dan sel T diaktifkan sebagai respon terhadap agen eksogen bereaksi dengan protein manusia yang pada giliran dapat menyebabkan hipoksia parah. Bisa di next. Jurnal yang ketiga dengan judul COVID-19 Lockdown, Impact Assessment on Aedes larvae in Disease, Breeding Habitats, Effect on Vector Control Program, and Prevention of Dengue Outbreak. Next. Yang pertama, identitas. Jurnal yang direview adalah jurnal Helion yang ditulis oleh Appadurai, Daniel Rigen, dan kawan-kawan. Jurnal yang berjudul COVID-19 Lockdown, Impact Assessment on Aedes larvae in Disease, Breeding Habitats, Effect on Vector Control Program, and Prevention of Dengue Outbreaks. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume 6. Yang kedua ada abstrak. Pada penelitian ini, penulis membandingkan perkembangan pengendalian, pengawasan, dan pengukuran virus Aedes sebelum adanya pandemi dan saat pandemi berlangsung. Penelitian tersebut dilakukan di 2 tempat berbeda. Indeks rumah yang tercatat dan indeks retail adalah 6,6 dan 9,3 di KP Agraha dan 4,0 dan 5,3 di Istana Gutahali,
selama survei prapenguncian. Rumah indeks dan indeks Bretau ditemukan meningkat menjadi 26,6 dan 34,6 di KP Agrahara dan 21,3 dan 28,0 di Peles Kutahali selama survei kedua penguncian COVID-19. Hal tersebut menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan. Yang ketiga, latar belakang. COVID-19 telah mempengaruhi 235 negara dan wilayah termasuk wilayah tropis dan subtropis di dunia, di mana demam berdarah adalah masyarakat yang serius penularan virus dengue. Dalam mengelola penyebaran COVID-19, negara-negara yang terkena dampak telah menerapkan lockdown, surveillance, entomologis pada stadium imatur. Vektor dengue di kantong endemik merupakan indikator penting untuk menemukan kepadatan dan untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat guna meminimalkan penularan DENV. Next. Metode. Jurnal ini menggunakan metode kuantitatif, dapat dilihat dari pengumpulan data sebanyak 42 virus Aedes yang belum dewasa sebagai tes sampel dan hasil dari pengukuran dan perhitungan virus Aedes. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Sebanyak 42 belum dewasa Aedes dikumpulkan selama survei. Kepadatan spesies vektor tersebut tercatat meningkat selama periode lockdown COVID-19 di kedua lokasi. Hal tersebut mengakibatkan tingkat penularan virus yang tinggi dalam beberapa hari mendatang. Kesimpulannya, studi ini mengevaluasi dampak penguncian COVID-19 terhadap program pengendalian vektor DBD. Ditemukan terjadi peningkatan virus Aedes drastis saat pandemi berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa transmisi DENV dapat meningkat dalam beberapa hari mendatang. Next. Jurnal yang keempat adalah yang berjudul Full Genome Evolutionary Analysis of the Novel Coronavirus Reject the Hypothesis of Emergence as a Result of a Recent Recombination Event. Next. Identitas jurnal. Jurnal yang direview adalah jurnal harian Introduction Genetics and Evolution yang disusun oleh D. Paleskevich, TKK. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. COVID-19 yang ditularkan dari manusia ke manusia dan menyebabkan terjadinya infeksi pada manusia dilaporkan berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penelitian dengan metode pengelompokan filogenetik menunjukkan bahwa COVID-19 memiliki kesamaan genetik dengan LATG13 atau coronavirus kelelawar dan memiliki hubungan sumbang dengan SARS coronavirus mirip SARS. Latar belakang. COVID-19 yang ditularkan dari manusia ke manusia dan menyebabkan terjadinya infeksi pada manusia dilaporkan berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 25 Januari 2020 dilaporkan sebanyak 1.320 kasus terkonfirmasi dan 1.965 kasus suspek dengan 232 mengalami sakit parah dan 41 kasus meninggal dunia. Sebagian besar kasus yang ditemukan berhubungan dengan pasar ikan laut, segar, dan pasar hewan setempat. Analisis sekuens genom lengkap COVID-19 mengungkapkan bahwa itu beta coronavirus tetapi berbeda dengan SARS-CoV dan MERS-CoV yang menyebabkan epidemi di masa lalu. COVID-19 dan LATG13 membentuk garis keturunan yang berbeda dengan subgenus Sarbecovirus. Oleh sebab itu, jurnal ini disusun untuk mengkarakterisasikan hubungan genetik COVID-19 yang kemungkinan rekomendasi dalam subgenus Sarbecovirus. Next. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pengelompokan filogenetik sumbang dalam fragmen genom individu terkonfirmasi dengan analisis filogenik menggunakan kemungkinan maksimum dan metode Bayesian. Hasil pembahasan jurnal ini adalah
menunjukkan bahwa LATG13 memiliki hubungan paling dekat dengan seluruh genom COVID-19 dengan kesamaan genetiknya adalah 96,3%. Pada penelitian tersebut juga dideteksi hubungan sumbang antara COVID-19 dengan beta SARS. COVID-19 dan LATG13 dikelompokkan dalam garis keturunan yang terpisah jauh dalam subgenus Sarbecovirus. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa COVID-19 dan LATG13 memiliki hubungan yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan virus corona kelelawar yang terdeteksi pada kelelawar dari provinsi Yunnan. Penelitian Blaise mengungkapkan bahwa tidak ada kemiripan yang berarti antara COVID-19 dengan virus corona yang ditemukan sebelumnya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah tingkat kemiripan antara COVID-19 dengan LATG13 menunjukkan bahwa LATG13 tidak menunjukkan jenis yang tepat yang menyebabkan wabah pada manusia. Tetapi hipotesis menunjukkan bahwa COVID-19 berasal dari kelelawar yang mungkin terjadi. Informasi genetik COVID-19 dan hubungan dengan karakteristik virus serta virulensi pada manusia masih harus dijelaskan lebih lanjut. Next. Jurnal yang kelima, Association of Viral Load with Serum Biomarkers Among COVID-19 Case. Identitas dari jurnal ini yaitu jurnal yang direview adalah jurnal virologi yang ditulis oleh Feng Juanxi dan kawan-kawan. Jurnal yang berjudul Association of Viral Load with Serum Biomarkers Among COVID-19 Case diterbitkan pada tahun 2021 dengan volume 546, rentang halaman 122 sampai 126. Pada abstraknya, pada penelitian ini penulis mengukur dan membandingkan viral load SARS-CoV-2 dari usap faring, IgM anti-SARS-CoV-2, CRP, dan serum amyloid A dari serum 114 pasien COVID-19. Pada setiap IgM anti-SARS-CoV-2, CRP, dan serum amyloid A menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya tingkat keparahan yang berbeda yang jika dikombinasikan akan memberikan saran tentang viral load dan penilaian kondisi pasien COVID-19. Latar belakang dari jurnal ini, sejak ditemukannya SARS-CoV-2, para ilmuwan dan dokter dari berbagai negara telah melakukan banyak pekerjaan dalam 3 bulan terakhir. Variasi genom, epidemiologis, dan karakteristik klinis tapi alami, fluktualisasi viral load di beberapa kasus COVID-19 sebelumnya terapi antivirus masih tidak disajikan dengan baik. Peneliti mengeksplorasi hubungan viral load dengan IgM anti-SARS-CoV-2 atau IgM, C-reaktif atau CRP, dan serum amyloid A atau SAA di antara pasien COVID-19 sehingga ditemukan petunjuk yang dapat memfasilitasi pencegahan dan pengobatan penyakit COVID-19. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode kuantitatif yang dapat dilihat dari pengambilan sampel yang dikumpulkan saat masuk dari provinsi Jiangsu, China, dan dikirim ke laboratorium untuk mendeteksi infeksi SARS-CoV-2. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini dari semua 125 kasus dengan serum dan swab faring yang dikumpulkan saat masuk dalam penelitian ini, 11 atau 8,8% dengan serum hemolitik dikeluarkan. Dalam dari 114 pasien, 32 kasus dikategorikan ke dalam kelompok non-pneumonia, 74 ke dalam kelompok pneumonia, dan 8 ke dalam kelompok pneumonia berat saat masuk. Usia rata-rata adalah 43,5 tahun dan 48,3% adalah perempuan, dengan waktu median setelah onset 4 hari. Umur dan hari setelah onset di FFR signifi terus-menerus di antara 3 kelompok. Keduanya P lebih kecil dari 0,05. Tingkat positif IgM anti-SARS-CoV-2, CRP, dan SAA masing-masing adalah 80,7%, 36%, dan 75,4%. Seiring dengan memburuknya keparahan, angka positif CRP dan SAA cenderung meningkat dengan signifikan. Sehingga tidak ada perbedaan dalam CRP, rata-rata dalam mililiter lebih rendah.
Kesimpulan dari jurnal ini, kombinasi IgM dan CRP atau SLA dengan beberapa informasi klinis konvensional, termasuk waktu setelah onset dan jenis keparahan, dapat memberikan saran tentang viral load dan penilaian kondisi pasien COVID-19. Mempertimbangkan indikator ini memiliki berbagai aplikasi, klinis, dan penyajian petunjuk tersebut akan sangat membantu kita dalam mencegah dan mengendalikan pandemi SARS-CoV-2 ini. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kelima jurnal tersebut yaitu protokol lengkap yang disebut V-ASAP berdasarkan PCR, multiplex, dan pengurutan bagian dari DNA yang mengarah ke urutan genom virus dominan. Protokol ini membuka kemungkinan di bidang virologi molekuler pertama karena dapat dengan mudah diterapkan untuk mengurutkan dan merakit genom virus lainnya secara struktural antara COVID-19 dan protein manusia sama seperti hemoglobin tipe A, sehingga antibodi dan sel T diaktifkan sebagai respon terhadap agen eksogen bereaksi dengan protein manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan hipoksia parah. Kemudian ditemukan terjadinya peningkatan virus Aedes drastis saat pandemi berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa transmisi DNV dapat meningkat dalam beberapa hari mendatang. Tingkat kemiripan genetik antara COVID-19 dan RATG13 menunjukkan bahwa RATG13 tidak menunjukkan jenis yang tepat yang menyebabkan wabah pada manusia. Tetapi hipotesis menunjukkan bahwa COVID-19 berasal dari kalirawar yang sangat mungkin terjadi. Mempertimbangkan indikator kombinasi IgM dan CRP atau SAA dengan beberapa informasi klinis konvensional, termasuk waktu setelah onset dan jenis keparahan, dapat memberikan saran tentang viral load dan penilaian kondisi pasien COVID-19. Indikator ini memiliki berbagai aplikasi klinis dan penyajian petunjuk tersebut akan sangat membantu kita dalam mencegah dan mengendalikan pandemi SARS-CoV-2. Baik, itu tadi pemaparan dari review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.